Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh pengurus OSIS Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Azkiyah Kharisma. Terpilihnya saudara sebagai pengurus merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan kesungguhan. OSIS diharapkan menjadi wadah pembelajaran kepemimpinan, kedisiplinan, serta pengembangan potensi santri, sekaligus sarana untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran, adab, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif OSIS, semoga tercipta suasana pesantren yang tertib, harmonis, dan produktif. Assalamualaikum semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Posisi spesifik aneh adalah ketua OSIS. Walaupun sebenarnya aneh nggak mau jadi ketua, karena aneh tahu kalau ketua ini dia tanggung jawab itu paling berat daripada yang lain. Namun qadarullah, apa boleh buat, karena aneh sudah dipilih menjadi ketua, jadi aneh mau gak mau harus menerima. Di OSIS ini, Ana diamanahkan menjadi wakil ketua. Saya menjabat sebagai sekretaris sekaligus bendahara di OSIS Ponpes ini. Kami menjabat sebagai OSIS di bagian keibadahan. Di sini kami menjabat sebagai bagian bahasa atau diamanahkan sebagai bagian bahasa. Kami menjabat sebagai anggota OSIS di bidang keamanan. Kami di sini menjabat sebagai bagian kebersihan. Ana menjabat sebagai koordinator bagian olahraga. Jadi tantangan terbesar yang aneh alami adalah menyeimbangkan antara pemahaman aneh dan juga mereka, teman-teman aneh. Jadi aneh mau mereka itu semua tuh satu pikiran sama aneh. Jadi aneh mau ini harus dilakukan, mau itu. Tapi hasilnya mereka sebagian ada yang ngeluh, ada juga yang gak suka sama pandangan aneh. Kenapa sih Bang harus gini-gini, kenapa harus gini-gini? Nah dari situ aneh mulai introspeksi diri, apa salah aneh sehingga bisa membuat mereka seperti ini. Jadi dari situlah solusinya aneh memperbaiki mereka, aneh mulai berkontribusi atau berdiskusi kepada mereka ini sebenarnya mau apa gitu, biar kedepannya itu enak buat menjalankan bersama. Udah akhirnya sedikit demi sedikit aneh perbaiki gini hingga pada akhirnya aneh bisa menyelesaikan semua permasalahan itu dengan sabar dan juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan besar yang pernah Ana hadapi ya kayaknya menggantikan keamanan, seperti kalau misalnya keamanan gak gerak, Ana yang wakilin. Kalau terus juga seperti keibadahan. Mungkin kalau ibadah ya kayak ngurusin orang-orang sholat, suruh orang-orang sholat sunnah, baca Quran, dan paling penting ketua sih. Misalnya kalau ketua nggak ada, saya mewakilkan. Ya banyak yang bilang kalau wakil OSIS tuh nggak guna sih. Cuman itu perspektif orang dan aneh ingin menyangkal pernyataan tersebut. Tantangan terbesar saya itu banyaknya dokumen, arsip, dan juga jadwal yang harus dikelola atau dibuat lah. Cara menyelesaikannya itu menatanya dengan rapi dan bekerja semaksimal mungkin dan setepat waktu mungkin supaya konsisten dan pekerjaannya itu tidak terlalu numpuk lah. Pasti dari sebuah kepemimpinan ada aja yang susah diatur, mulai dari nggak bisa bedain waktu bercanda sama waktu serius, kekurangan kepekaan dan lain-lain. Tapi kami selalu ingat inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan
pasti ada kemudahan. Dan itu kami mengaturnya, ditekankan mereka dengan hukuman. Mungkin awal-awal mereka terpaksa, dan akhirnya mungkin pasti akan terbiasa. Tantangan terbesar kami adalah menegakkan peraturan di antara teman kami sendiri. Ini berat. Di suatu sisi kami berteman dan di suatu sisi lain kami harus menegakkan peraturan. Tantangan terbesar kami yang kami lakukan di bagian kebersihan adalah mengontrol semua santri untuk melakukan kegiatan gotong royong di setiap hari Minggu. Dan cara menanganinya itu adalah dengan kita bersabar dan juga bersikap tegas. Tantangan terbesar selama Ana menjabat adalah minimnya partisipasi dan konsistensi santri. Banyak yang semangat di awal tapi ngedrop di pertengahan karena capek, malas, dan bentrok ke jadwal ngaji. Ini bukan masalah teknis, tapi ini masalah mental dan budaya. Cara Ana menyelesaikannya, Ana berhenti memaksa santri untuk ikut dan mulai mengubah pendekatan. Olahraga diubah menjadi lebih fun, variatif, dan relevan. Program paling berkesan bagi Ana sendiri adalah mengatur atau membimbing para santri dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pondok. Dari segi bahasa atau dari keamanan, ibadah, dan yang lain. Ana anggap ini berkesan karena tidak hanya membuahkan hasil yang baik kepada para santri saja, tapi juga membuahkan hasil yang baik kepada diri Ana sendiri selaku pengurus, seperti disiplin, tanggung jawab, dan yang lain-lain. Kalau dari semua program yang pernah Ana jalanin, yang menurut Ana berhasil itu mungkin Ana mewakilkan bagian ibadah. Kenapa? Karena Ana di situ, alhamdulillahnya anak-anak atau para santri bisa berzikir, terus sholat sunnah, terus bisa beribadah dengan baik atau tepat waktu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Program kerja paling berkesan itu pembuatan jadwal yang jelas, karena dari situ koordinasi organisasi bisa berjalan lebih rapi, terarah, dan ya juga jelas juga. Program yang paling berkesan bagi kami adalah pembiasaan ibadah berjamaah, karena sederhana, konsisten, dan bikin para santri paham makna dari ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau program kerja yang pernah kami jalankan, yang paling berkesan mungkin praktek bahasa Arab. Kenapa? Karena di situ kami menegaskan agar santri bisa berbahasa Arab. Karena apa? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nabi juga diturunkan di Jazirah Arab. Program yang paling berkesan adalah penerbitan jadwal kegiatan sama pengaturan disiplin kegiatan harian santri. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Kok bisa? Karena di sini semua pelanggaran menurun, santri jadi lebih tertib, santri lebih teratur, dan santri lebih terasa diawasi. Dimulai dari sini kita membangun kedisiplinan yang erat, kita membangun ukhuwah yang kokoh, kita membangun kerjasama satu sama lain. Di sini kami nggak cuma nyuruh, tapi kita ikut terjun di medan arena, karena disiplin itu nurun kalau kita disiplin juga. Beda halnya dengan yang tidak disiplin atau kita nggak ikut atau kita nggak ikut turun. Anak-anak jadi pada males atau nganggap OSIS kok begini banget OSIS, ini nggak fair banget, payable, atau OSISnya chaos banget sih. Nggak gitu bro. Jadi bagian yang paling berkesan di bagian kebersihan itu seperti bersih-bersih pada hari Minggu setiap pekan, dan lomba kebersihan, dan yang lain-lainnya. Program yang paling berkesan buat Ana adalah jogging rutin setiap 2 pekan sekali. Walaupun program ini sederhana, tapi program ini konsisten dan bisa diikuti seluruh santri tanpa persiapan yang ribet. Jogging menjadi sarana menjaga kesehatan dan melepas penat dari aktivitas pondok.
Dari sini Ana belajar bahwa program yang sederhana tapi konsisten lebih berdampak daripada program yang besar tapi cuma sekali doang. Pelajaran yang bisa Anda ambil dari menjadi anggota organisasi adalah bahwasannya belajar tentang kepemimpinan itu adalah hal yang penting bagi kita semua, terutama seorang lelaki, karena kita semua hakikatnya akan menjadi pemimpin, walaupun tidak sekarang, tapi mungkin di suatu saat nanti atau di masa depan antum semua kalian akan menjadi pemimpin. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan semua dari kalian akan dipertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Kalau pelajaran hidup sih kayaknya lebih ke kedisiplinan mungkin ya, sama pelajaran hidup ya mungkin kedisiplinan biar anak bisa memanage waktu dengan baik gitu, seperti bangun tepat waktu atau yang lain-lainnya lah. Saya belajar bahwa amanah itu penting dan juga ketelitian, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam sebuah organisasi. Kami belajar bahwa kepemimpinan itu soal tanggung jawab. Seperti sabda Rasul SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kami belajar tentang cara mengatur, seperti mengatur keanggotaan agar mereka lebih disiplin dan mengatur pembagian waktu agar lebih teratur. Kami di sini menemukan berbagai karakteristik yang berbeda-beda dari setiap orang. Maka di situ kami mengambil pelajaran bahwa jangan terbawa arus. Kepemimpinan itu soal tanggung jawab, bukan jabatan. OSIS mengajarkan kita untuk menahan ego, untuk menahan sabar, dan berpikir sebelum bertindak. Kami sadar bahwa satu perkara kecil bisa membawa dampak lebih besar kepada kedepannya. Nilai pelajaran hidup yang kami pelajari saat kami menjabati bagian kebersihan adalah hidup itu kita harus selalu bersih dan juga harus disiplin, karena dengan demikian kita bisa hidup menjadi lebih baik lagi. Pelajaran penting yang didapat adalah memimpin itu melayani, bukan dilayani. Di OSIS kita belajar menghadapi orang-orang yang berbeda karakter, bertanggung jawab meski capek dan tidak diapresiasi. Konsisten meski lelah, konsisten meski nggak dilihat. Jadi aneh mengutamakan kewajiban-kewajiban yang lain daripada kewajiban-kewajiban OSIS atau kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan organisasi. Contohnya, mungkin ada sebagian peraturan atau kewajiban organisasi yang menyelisihi waktu belajar atau waktu sholat. Maka dari situlah Anda mengutamakan kewajiban-kewajiban yang lain dulu, baru setelah itu kewajiban organisasi. Karena Anda anggap itu lebih penting daripada yang kami miliki. Maksudnya dari yang kami punya dari kewajiban-kewajiban kami. Kalau buat nyimbangin antara tanggung jawab belajar sama ibadah tuh kayaknya udah biasa menurut Ana ya karena dia dari kecil udah didisiplin, insya Allah Ana sudah bisa kayak masalah kayak gini, masalah kayak simbangin antara tanggung jawab sama belajar sama ibadah itu Ana udah bisa. Dengan manajemen waktu dan niat yang jelas, tanpa mengabaikan ibadah dan juga kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau misalkan ada program OSIS yang bentrok sama kegiatan belajar mengajar ataupun ibadah, ya yang diutamain jelas ibadah dan juga kegiatan belajar mengajar. Kami mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan ibadah terlebih dahulu, kemudian belajar, dan menjalankan amanah OSIS secara seimbang. Kalau untuk menyimbangin antara tanggung jawab, belajar sama ibadah itu, kami utamakan ibadah dulu kepada Allah agar dimudahkan sama Allah. Kemudian setelah itu
kami menunaikan hak-hak kami, yaitu seperti belajar di dalam kelas. Setelah itu baru kita bertanggung jawab atas apa yang kita amanahkan. OSIS justru melatih kami manajemen waktu dan prioritas hidup. Saya belajar bahwa organisasi itu tidak boleh mengorbankan ibadah dan belajar. Dan kami sadar juga bahwa kami harus membagi waktu, kapan kami belajar, kapan kami beribadah, dan kapan kami bertugas. Di sisi lain, OSIS harus niat cara menjalankannya dan membagi waktunya. Kalau nggak niat, OSIS itu bakal chaos, nggak bakal payable, gitu maksudnya. Cara kami menyeimbangkan antara kegiatan organisasi kami di kebersihan dengan pembelajaran yang ada di pondok ini, dengan cara kami tidak mengambil waktu santri di pelajaran mereka, seperti waktu belajar setelah Isya atau sebelum mereka pergi ke halaqah duha. Menyimbangi organisasi, ibadah, dan belajar. Jujur, kalau nggak bisa ngatur waktu, OSIS bisa jadi bumerang. Yang Ana lakukan, ibadah wajib dan belajar itu pondasi OSIS mengikuti. Kerja sama tim yang sehat, nggak harus semuanya kerjain sendirian. OSIS justru ngajarin saya bahwa ibadah itu juga butuh manajemen, bukan cuma niat. Pertama, kemampuan dalam menjalankan amanah dan juga tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, budaya komunikasi yang baik antara santri dan juga pengurus agar tidak menimbulkan perselisihan satu sama lain, dan juga bisa menjalin komunikasi yang baik dan juga terarah. Warisan positif untuk OSIS berikutnya, mungkin atur para santri dengan baik lah. Kalau bisa lihat waktu-waktunya, ada waktu bercanda, ada waktu buat serius, ada waktu buat main, ada waktu buat belajar. Jadi warisan aneh wariskan, mungkin tolong disiplinkan anak-anak dan atau para santri yang ada di sini. Untuk warisan kayak lebih sistem yang tertata rapi lah, sehingga OSIS selanjutnya bisa mulai nggak dari nol lagi. Ya setidaknya ada garis awalnya lah, tapi nggak dari awal-awal banget. Kami wariskan kepada OSIS selanjutnya agar selalu berbahasa Arab dan menjadikan santri mulutnya sebagai mulut yang fasih berbahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Warisan yang ingin kami tinggalkan adalah kedisiplinan yang manusiawi, bukan keamanan yang ditakuti tapi dihormati. Seperti komunikasi yang lebih rapi dan pelayanan ketertiban, bukan penguasa. Kalau OSIS berikutnya bisa melanjutkan itu, berarti kita nggak sia-sia dong. Jadi dari kami mewariskan buat OSIS berikutnya untuk senantiasa melakukan kegiatan gimana yang terjadinya pada saat ini, seperti bersih-bersih pada hari Ahad dan senantiasa mengecek barang-barang yang gak rapi dan selainnya. Dan mohon buat OSIS yang akan datang, semoga antum menjalani tanggung jawab antum dengan lebih baik. Warisan yang kami tinggalkan bukan program, tapi budaya dan sistem. SOP kegiatan olahraga yang jelas, pola koordinasi antar bidang yang rapi, budaya komunikasi terbuka, dan bukan saling menyalahi. Program bisa diganti, tapi cara kerja dan mindset tidak bisa diganti. Nasihat yang bisa Anda sampaikan untuk pengurus selanjutnya ada 3 saja. Yang pertama, jalankanlah amanah dan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, jadilah teladan
atau contoh yang baik kepada para santri. Karena semua perbuatan kalian ketika di depan mereka adalah cerminan bagi para santri atau anggota kalian. Dan terakhir yang ketiga, sabar atas masalah-masalah yang kalian hadapi ketika menjabat. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kalian dimudahkan dalam segala urusan kalian dari menjabat sebagai OSIS. Nasihat Ana untuk OSIS berikutnya mungkin seperti yang pertama, tolong jaga bawahan-bawahannya atau adik kelasnya, karena abang kelas itu mencontohkan adik kelasnya. Terus juga yang kedua, jangan lupa sebelum mulai program atau mulai kegiatan itu jangan lupa baca basmalah agar dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, perhatikan atau teladani sifat Umar bin Khattab yang mempunyai wibawa dan ketegasan sehingga orang-orang pun segan. Itu aja. Kalau nasihat cuma 3 aja. Pertama, siap kerja bukan sekedar megang jabatan. Kedua, jaga kejujuran dan juga tanggung jawab. Ketiga, tetaplah konsisten walau tidak disorot. Nasihat dari kami untuk calon OSIS selanjutnya adalah yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, jadi contoh yang baik. Yang ketiga, mau belajar menjadi yang terbaik. Kalau untuk nasihat buat OSIS berikutnya, khususnya bagian bahasa, tolong antum jaga mulut-mulut anak-anak santri. Karena kalau nggak dijaga, biasanya mereka pada kelepasan. Yang kedua, perhatikan anak-anak santri lagi, baik dari segi ibadahnya, segi keamanannya, pokoknya semuanya perhatikan. Nasihat yang ketiga, jangan lupa ikhlaskan, jangan lupa niatkan semua itu karena Allah Ta'ala. Nasihat dari kami adalah yang pertama, jangan malas. Yang kedua, patuhi setiap ustadz yang ada di pondok ini. Yang ketiga, beramal dengan niatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat untuk calon OSIS berikutnya. Yang pertama, jangan cari jabatan, cari tanggung jawab. Yang kedua, kerja tim lebih penting daripada kerja sendiri karena ingin terlihat hebat. Yang ketiga, hormati pondok, ustadz, dan santri. Tanpa itu, OSIS cuma nama. Tetaplah semangat atas apa yang kalian hadapi saat ini. Janganlah menyerah dan juga putus asa. Jadikanlah sabar sebagai penolong kita semua dalam menghadapi masalah-masalah yang melewati kita. Karena dengan sabar, semua hal akan terselesaikan dengan mudah. Pesan penutup buat senior sama junior ya. Ya mungkin ingat orang tua di rumah lah. Kalian di sini tuh belajar untuk apa? Untuk orang tua, untuk Allah juga pertama. Ingat ada orang yang harus kalian banggakan di sini, di luar sana, seperti orang tua kalian. Jangan malas-malas. Kasihan orang tua antum sudah bayar mahal-mahal, tapi antumnya malah leha-leha di sini. Dan juga pesan terakhir, perhatikan perilaku kalian atau adab kalian kepada yang gede, kepada para ustadz atau kepada siapa aja yang lebih tua dari kalian. Karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Akhi. Pesan penutup ya, semoga semua santri lebih ke umumnya bisa memanfaatkan masa di pondok ini dengan ya belajar, terutama belajar tanggung jawab, menata diri lebih baik lagi, jujur dan sebagainya lah yang cerminan akhlak-akhlak seorang muslim. Untuk semua santri selalu ingat apa yang difirmankan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Apapun kondisinya, low battery, please charge. Mereka masih memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sekalipun mereka berbuat zalim, serahkan semuanya kepada Allah. Karena ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Setiap pendengaran, penglihatan, dan apa yang di dalam hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pesan penutup dari Ane mungkin semakin gede kalian, tolong jaga tingkahnya, jaga perilakunya. Jangan pecicilan kayak anak kecil. Oke? Dah. Untuk seluruh santri, pondok ini bukan cuma tempat belajar. Pondok ini tempat kita untuk dibentuk. Tempat kita bukan tempat mengekang, tempat kita untuk dilatih, tempat kita belajar banyak hal yang dari sini. Pesannya untuk junior, kalau kalian diingatkan, itu berarti kalian diperhatikan. Di sini OSIS memperhatikan kalian agar kalian dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dalam berbagai banyak hal. Yang kedua, untuk senior. Untuk senior, jadilah contoh, bukanlah beban. Dan ingat, kedisiplinan hari ini adalah kebebasan kalian di masa depan. Pesan terakhir dari kami, bagian kebersihan, buat antum para semua santri, OSIS maupun bukan OSIS, itu senantiasa kita bersama-sama selalu menjaga kebersihan dan dimanapun kita berada, karena kebersihan itu sebagian dari iman, seperti qaulu sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Pesan untuk para seluruh santri. Untuk para senior, terima kasih telah menjadi contoh baik atau buruk, semuanya pelajaran untuk kami. Untuk para junior, nikmati proses di pondok, capai iya, ketat iya, tapi ini tempat yang membentuk karakter, bukan cuma hafalan. Untuk semua santri, pondok ini bukan sekedar tempat tinggal sementara. Ini tempat kita dibentuk jadi orang yang kuat secara iman, akhlak, dan mental. Jaga namanya, jaga nilainya, dan bawa pelajarannya kemanapun kalian melangkah.